Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia masih membahas terkait dengan ramainya hashtag kabur aja dulu. Kita akan mengetahui bagaimana reaksi warga. Ada rekan Arbida Dono Sumito yang akan mewawancarai warga terkait dengan hal ini. Silakan Arbida. Baik, selamat pagi Iqbal dan juga pemirsa. Memang tren terkait dengan hashtag kabur aja dulu ini juga tengah ramai di masyarakat ya. Ini tidak hanya menyuruh atau meminta masyarakat untuk berpindah atau bekerja atau memiliki pendidikan di luar negeri, tapi ini juga untuk menyoroti bagaimana kebijakan pemerintah ini dianggap tidak pro dengan rakyat. Dan memang pemirsa terkait dengan tagar-tagar tersebut ini setahun kebelakang sudah ada sejumlah tagar-tagar yang memprotes pemerintah. Lalu apa saja tagar-tagar tersebut? Berikut pemirsa penjelasannya untuk Anda Iqbal dan juga pemirsa. Apakah Anda masih ingat terkait dengan peringatan darurat dengan gambar Garuda dan juga berlatar belakang biru? Nah, tagar ini muncul di tahun 2024, tepatnya pada bulan Agustus 2024 ini sebagai protes terhadap RUU Pilkada 2024. Dipicu ketika DPR ini tidak mengindahkan putusan dari MK terkait dengan soal syarat pencalonan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang lalu. Kemudian pemirsa, ada juga tagar peringatan darurat, namun warnanya beda. Ini berlatar belakang warna merah. Nah, ini berbeda pemirsa dengan peringatan darurat yang tadi. Untuk peringatan darurat berlatar belakang warna merah ini muncul di awal Februari 2025 sebagai bentuk protes terhadap pemangkasan dana pendidikan. Begitu. Nah, terkait dengan efisiensi anggaran dari program Kemendikti Saintek, yang mana ini juga terkait dengan biaya kuliah yang berpotensi naik. Kemudian pemirsa, ada juga tagar-tagar yang lain seperti peringatan darurat dengan latar belakang berwarna hitam. Ini juga muncul di awal Februari 2025. Ini sebagai bentuk protes terkait dengan beragam masalah yang ada di Indonesia. Sebut saja seperti kelangkaan gas LPG 3 kg. Kemudian ini juga dipicu terkait dengan waktu lalu sempat ramai pengecer sempat dilarang berjualan LPG 3 kg. Kemudian peringatan darurat dengan latar belakang berwarna hitam ini juga untuk memprotes tentang makan bergizi gratis, kemudian tunjangan kinerja dosen, termasuk juga mafia pertanahan. Nah, yang terakhir ini nih pemirsa, baru-baru ini selain adanya tagar kabur aja dulu, juga ada menyusul tagar Indonesia Gelap, di mana tagar ini juga muncul di awal Februari 2025 ini pemirsa, di tanggal 17 Februari 2025 yang diinisiasi oleh BEM seluruh Indonesia, di mana tagar Indonesia Gelap ini adalah untuk memprotes kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro kepada masyarakat. Dan untuk seruan aksinya juga ini menyusul dari tagar Indonesia Gelap, ada juga nih seruan aksi Indonesia Gelap juga yang rencananya akan berlangsung tanggal 21 Februari besok di depan Istana Negara, di mana untuk seruan aksi ini juga ramai nih Iqbal dan juga pemirsa di media sosial. Lalu seperti apa sebenarnya tanggapan masyarakat, khususnya anak muda terkait dengan adanya fenomena tagar kabur aja dulu? Berikut untuk Anda. Kalau menurut saya masih nasionalis aja sih, soalnya itu kan kembali lagi ke pilihan setiap orang ya. Jadi kalau dirasa memang di negara sendiri aja nggak aman, kenapa menjadi sesuatu yang kita harus memaksa seseorang itu tuh harus nasionalis dengan tinggal di negara tersebut gitu, di negara sendiri. Karena menurut saya mau tinggal di negara manapun, nasionalis pun itu tetap ada gitu, nggak harus dengan stay di negaranya sendiri. Itu sih Kak. Oke, pertama kita harus kembalikan ke perorangnya itu ya. Dia mau menanggapi sebagai seseorang yang ingin memang bekerja di luar negeri atau memang masih mau di dalam negeri aja. Tapi kita harus menanggapi bahwa semua kebijakan yang udah dikeluarkan oleh pemerintah selalu berdampak pada elemen masyarakat, khususnya kita sebagai anak muda. Nah, mungkin salah satu dampaknya yaitu ya tadi tagar kabur aja dulu. Sehingga ya kita kembalikan ke mereka, kalau emang mereka mau ke luar negeri harus disesuaikan dengan kualifikasi dan kemampuan mereka, apakah skill mereka sudah sesuai dengan kualifikasi di luar atau memang ya mereka hanya ikut-ikutan dengan orang-orang yang lain. Menurut saya untuk tagar kabur aja dulu itu untuk kawan-kawan Gen Z ini sekiranya harus dipersiapkan dulu.
sekiranya jika memang ingin melaksanakan tagar kabur aja dulu, mereka harus mempersiapkan nih kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan. Mulai dari tempat tinggalnya segala macam, dan harus tahu nih kondisi di sana bagaimana. Dan kita pun harus menyesuaikan gitu, jangan tiba-tiba kita ikutan FOMO terkait tagar kabur aja dulu, tapi kita tidak mempersiapkan apa-apa. Jadi kan nanti di sananya itu yang ada hanya menyusahkan kita sendiri. Ragam reaksi dari masyarakat, ini juga muncul ragam reaksi dari tagar ini, tagar kabur aja dulu, dari tokoh-tokoh dan juga politikus yang ada di Indonesia. Sebut saja pemirsa seperti Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasirli yang menyebut bahwa jika ingin kabur ke luar negeri boleh asalkan ada skill dan juga akan kembali pulang ke Indonesia. Kemudian ragam reaksinya dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan juga mantan Gubernur Anies Baswedan. Nah pemirsa, meskipun tagar ini memang terkesan hanya untuk desakan, namun jika kita lihat lebih dalam, lebih jauh lagi, ini bermuara untuk kesejahteraan dan juga keadilan dari masyarakat. Dan juga tagar ini juga untuk merefleksi pemerintah khususnya untuk menyadari adanya kondisi krusial yang terjadi di negaranya dan berimbas pada rakyatnya. Kembali ke studio, Iqbal. Arbida, terima kasih melaporkan langsung tadi sejumlah reaksi warga. Terima kasih Arbida. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.